Selamat malam. Shalom. Shalom bagimu juga. Ibadah Pekan Keluarga Kolom 2 Jemaat Immanuel Kota Mobagu dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Gemibem Bersinode dan hari ulang tahun ke-116 Pekabaran Injil di Tanah Totabuan melalui media online YouTube. Marilah kita beribadah. Di hari ketiga ini, selaku warga Gemibem, kita terus diberikan sukacita untuk dapat beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pekan keluarga ini. Karena itu, selayaknya lah kita mengucap syukur kepadanya. Pujian, hormat, dan sembah kami hanyalah bagi Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini jadi dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Kita kidungkan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa untuk meminta penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati kami Tuhan, agar kami selalu layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Dan biar firman ini Tuhan, ketika disampaikan Tuhan, firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berilah telingamu ya Allah kepadaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Hatiku gelisah dan direnung takut dan gentar oleh karena dosa yang kuperbuat. Lepaskanlah aku dari penghukuman-Mu oleh kasih-Mu, serta tuntunlah hidupku ke jalan-Mu yang benar. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang. Taruh Roh-Mu dalam hati kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang mengarahkan hidup kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang diambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman,
Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau lakukan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kuperlihatkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom bagimu juga. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini yang dibaca tadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab saat ini bagaimana Musa merupakan doa dia kepada Tuhan. Di dalam doa itu Musa memohon agar dia terus menjadi Allahnya dan Israel terus menjadi umatnya. Doa Musa terus setelah umat Israel melawan Tuhan dengan membuat patung lembu yang menyembah patung itu. Namun akhirnya umat menyadari kesalahan mereka dan mereka bertobat. Berdasarkan pertobatan itu, Musa menyampaikan doa permohonan ini kepada Tuhan. Ada dua hal yang penting dia sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, Musa memohon supaya terus berkenan menjadi dirinya sebagai pengantara antara Tuhan dan umatnya. Musa melakukan hal ini karena memang sejak awal pemanggilan Tuhan kepada Musa terhadap dirinya. Tugas itulah yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yaitu menjadi pengantara Allah untuk memimpin umat Israel. Nah, dalam permohonan ini Musa terkandung sebuah gambaran yang indah tentang kerendahan hati Musa. Sekalipun Tuhan sendiri yang menetapkan dirinya sebagai pemimpin, tetapi ia tidak mau kemudian hal itu menjadikan dirinya tinggi hati atau sombong, dan dia meninggalkan dan melupakan Tuhan. Justru karena Musa memahami bahwa ia membutuhkan Tuhan, karena Musa berkata bahwa ia hanya mau melakukan itu, tugas untuk memimpin bangsa Israel itu, kalau Allah senantiasa beserta dia, menolong dia dalam memimpin bangsa ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, Musa meminta supaya Tuhan selalu menunjukkan kepadanya jalan-jalan bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga kepada umat Israel, umat yang dipimpinnya itu. Permintaan itu disampaikan Musa kepada Tuhan karena ia menyadari bahwa dirinya, tetapi yang juga umat Israel,
tidak boleh mengabaikan dan tidak boleh meninggalkan segala perintah dan pengajaran dari Tuhan sebagai pedoman untuk menuntun Musa bangsa itu sepanjang perjalanan bangsa ini. Ketika mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan dan menganggap dirinya mereka dapat melakukan segala-galanya, maka itulah kejatuhan dan kehancuran bangsa Israel ini. Mereka memerlukan firman agar mereka selalu berada di jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan, sehingga dirinya dan umatnya tidak akan tersesat. Nah, ketika kita merespons, menjawab permintaan Musa melalui doanya ini, maka Tuhan kembali memberikan dan mengukuhkan janji penyertaannya kepada bangsa itu untuk saat ini dan seterusnya. Pada akhirnya kita tahu bersama bahwa hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, akhirnya umat Israel dapat memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, bila kita menelusuri perjalanan umat Israel sampai mereka beroleh memasuki tanah perjanjian ini, maka seharusnya juga kita menjadi suatu fakta yang mengherankan jika Israel boleh memasuki tanah Kanaan. Tentu ada pertanyaan, mengapa? Karena Israel adalah bangsa yang sering mengecewakan Tuhan karena tingkah laku mereka yang bebal atau tegar tengkuk. Namun, mengapa Israel bisa memasuki Kanaan? Apa yang bisa kita katakan terhadap kenyataan ini? Selain karena kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada umat Israel. Walaupun umat Israel tegar tengkuk sombong, tetapi Tuhan menyatakan pernyataannya kepada mereka dan berjanji untuk menuntun umat Israel untuk memasuki tanah yang dijanjikan itu, yaitu tanah Kanaan. Jamaat yang diberkati Tuhan, bukankah gereja Masih Injili di Bolak Mongondo saat ini sedang dalam bulan bersyukur merayakan 70 tahun Gemibem bersinode dan 116 tahun pekabaran Injil di tanah Totabuan, tanah yang tercinta ini. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan, semua itu karena penyertaan Tuhan, sehingga Gemibem boleh melakukan semua ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah kepala gereja. Yesus Kristus sendiri yang menegaskan bahwa selaku murid-muridnya yang telah dipilih dan dipanggil, Gemibem di dalamnya akan selalu menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Artinya, kalau saat ini selaku gereja kita boleh ada dalam perayaan dan syukur ini, semua karena kemurahan Tuhan dan senantiasa berlaku atas gerejanya. Karena itu, kita tidak boleh ada orang yang merasa mengaku bahwa paling hebat dan paling berjasa atas pencapaian ini. Kita cuma bisa bersyukur karena kita sekecil apapun arti kehadiran dan peran yang ada pada kita, kita telah diperkenankan Tuhan untuk menjadi saksi dan pelayanan di tangannya, untuk mengambil bagian tugas panggilan gereja di tengah-tengah tanah Totabuan, tetapi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kegembiraan dan sukacita perayaan syukur saat ini, marilah kita terus menghayati kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menaungi hidup kami, bahkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Penghayatan atas kemurahan Tuhan pada gilirannya akan menjadi Gemibem, termasuk kita yang sementara beribadah saat ini. Orang-orang yang tahu mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan dan perjuangan gerejanya,
Tidak ada tantangan dan pergumulan apapun yang dapat mencegah untuk pelayanan ini, termasuk pandemi COVID-19 ini. Sekalipun yang sanggup kami lakukan untuk pelayanan gereja, tetapi tidak ada satupun yang dapat membatalkan akan kasih dan kemurahan Tuhan ketika gerejanya untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mengapa? Sebab tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menghalangi dan membatalkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Oleh sebab itu, kita bersyukur di ulang tahun yang ke-70 Gemibem Bersinode dan ke-116 tahun pekabaran Injil di Tanah Tatabuan yang kami cintai ini. Kami mengucap syukur karena semua ini karena anugerah dan berkat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sambut itu dengan menyanyi, bimbinglah daku, oh Yesus. Bimbinglah daku, oh Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Marilah kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur, marilah kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah berseru, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Engkau Tuhan tempat kami berlindung, tempat kami berteduh, tempat kami memohon, berharap, bergantung hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau di malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh membaca, merenungkan akan firman-Mu. Karena kami percaya setiap firman-Mu itu Tuhan mengandung janji. Terima kasih Tuhan. Di malam ini kami berdoa Tuhan bagi gereja kami, lebih khusus Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo yang merayakan hari ulang tahun ke-70 tahun Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo bersinode, dan hari ulang tahun ke-116 tahun pekabaran Injil di Tanah Tatabuan kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, semua ini boleh terjadi karena kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, sekian ratus puluhan tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Semua ini Tuhan kami boleh bersyukur karena ada Tuhan.
Ada Engkau sendiri yang hadir dalam kehidupan kami, hadir dalam gerejamu, tetapi hadir dan berpengapa di dalam gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo. Terima kasih Tuhan, kelanjutan Tuhan, Gemibem akan bersinode, bahkan perkabaran Injil di Tanah Totabuan hari ini, esok dan seterusnya Tuhan. Kami pertaruhkan semua itu dalam tangan kasih dan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya dunia ini boleh berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bukan hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan mereka Tuhan di gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo. Tuhan berkatilah mereka dalam tugas pelayanan, bahkan menyertai setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saya undang kita berdiri, kita akan menyanyi lagi Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kita akan menerima berkat. Allah di dalam kemuliaan-Nya akan menguatkan dan meneguhkan kamu dengan roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Selamat malam. Demikian ibadah. Selamat hari ulang tahun Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondo bersinode. Ulang tahun 116 pekabaran Injil di Tanah Totabuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.